Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, pada hari ini kita bisa berhimpun bersama-sama untuk bersukacita, merayakan dan menikmati kuasa kebangkitannya. Mari kita mempersiapkan diri supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hatinya Tuhan. Sungguh kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah kita selalu baru tiap hari. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersama-sama kita katakan kasih Allahku, Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya yang tunggal. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. katakan kasih Allahku Sungguh telah terbukti. Terima kasih Ketika diserahkan anaknya. Dia rela berkorban untuk engkau dan saya. Berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya ajak kita semua mengambil waktu secara pribadi. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan. Dia yang telah rela berkorban untuk engkau dan saya. Angkat tanganmu dan bersama-sama kita bersyukur. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku Ya, saya
ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan pujian kepada Tuhan Allah kita. Sungguh Dia layak terima hormat, Dia layak terima pujian. Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah menebus dan berkorban untuk kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur, mulut kami limpah dengan puji-pujian dan hormat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Umat-umat yang telah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal, mari kita bertepuk tangan dan memberikan sorak-sorai bagi nama Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita bersyukur untuk kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah bangkit, Engkau telah menang. Dan kami pun hidup di dalam kebangkitan dan kuasa kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau, mengajak segala kebaikan-Mu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Mari kejam dan rasakan kebaikan-Nya. kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kejamlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Bagimu, haleluya. Segala hormat bagimu, Amin. Allah yang mengasihiku. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Katakan syukur bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya
hati yang bersyukur. Ya, ada sorak-sorai kemenangan. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Bahagia berlindung padanya, akan tersorak-sorai, akan tersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yes, haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dia yang telah rela berkorban untuk kita semua. Saya ajak kita pada hari ini memiliki ketetapan hati untuk selalu dan senantiasa mengiring Yesus. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku
kita semua masing-masing pribadi. Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Apa yang rindu saudara persembahkan kepadanya? Memang tidak ada satupun yang dapat membalas kasih-Nya yang begitu besar. Maukah saudara untuk selalu mengiring Dia, mewartakan kuasa kebangkitannya sampai seluruh dunia mengenal Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal. Biarlah segenap bumi, biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu. Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu, segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar sekali lagi kita katakan, biarlah segenap bumi memuji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Biarlah segenap bangsa menyembah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu nyata selalu agar dunia mengenal-Mu, agar dunia mengenal-Mu, agar dunia mengenal-Mu. Haleluya, haleluya. Dunia butuh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari beri diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, untuk digenapi, dilengkapi oleh Tuhan, untuk membawa kabar kesukaan. Yesus telah mati dan menebus seluruh dosa isi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berfirman lebih lagi atas setiap kami ya Bapa. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Saudara, Yesusmu hidup. Yesusmu hidup. Karena Dia bangkit. Dan hari ini kuasa kebangkitannya diberikan di dalammu. Karena engkau umatnya, engkau anaknya. Saudara mau terima? Yesus di dalam aku, hidupku bukan ku lagi,
kuasa kebangkitan penuhiku sekarang. Yesus di dalam aku. Saudara percaya? Saudaramu terima? Katakan lagi. Yesus di dalam aku. Hidupku bukan ku lagi. Kuasa kebangkitan penuhiku sekarang. Yesus di dalam aku. Sekali lagi nyatakan dengan iman. Yesus di dalam aku. Kebangkitan penuhiku sekarang. Kuasa kebangkitan penuhiku sekarang. Yesus di dalam aku. Haleluya. Kuasamu Bapa, kuasamu Tuhan, nyata di dalam kami. Kuasa itu mengalir, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah. Dalam nama Yesus. Engkau jamah jemaatmu Tuhan, umatmu satu persatu. Biarlah kuasamu sungguh menjadi bagian dari kami. Amin. Kami mengalaminya, kami menghidupinya. Kami melihatnya hari demi hari. Karena sungguh Engkau hidup. Amin. Terima kasih Bapa. Maka kiranya saat ini nyatakanlah firman-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Menguatkan kami semua. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan gitu, kita hidup. Amin. Oke. Kita lihat. Coba dibaca. Kristus telah bangkit. Sungguh Dia bangkit. Ini adalah salam Paskah. Kebanyakan gereja di seluruh dunia ini kalau hari Paskah mengucapkan ini. Ya. Kristus telah bangkit. Jawabnya yang di bawahnya. Sungguh Dia bangkit. Sekali lagi. Kristus telah bangkit. Percaya enggak sih kok lemes? Kristus telah bangkit. Amin. Haleluya. Kenapa kebangkitan Kristus begitu penting? Saudara, kebangkitan Yesus itu selalu menjadi pusat pemberitaan Injil. Kalau saudara baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, yang diberitakan, yang menjadi fokus adalah Kristus yang bangkit. Kenapa?
Aneh saudara, mana ada orang mati bangkit sendiri. Sebelum-sebelumnya ada mujizat. Orang mati dibangkitkan. Ada hamba Tuhan yang berdoa. Tapi ini ada orang bangkit sendiri. Dan berita ini menggoncangkan dunia. Bagi orang Yahudi itu sesuatu yang aneh. Apalagi bagi orang-orang Yunani zaman itu, orang Yunani, orang Roma, buat mereka itu sesuatu yang mustahil. Ketika Injil kebangkitan diberitakan, reaksi mereka ada yang menertawakan, ada yang menghina, dan bahkan ada yang memusuhi karena dibilang ini orang-orang gila. Kok mengatakan ada orang mati bangkit? Tetapi kenyataan Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus bukan dongeng. Tetapi kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Dari mana kita tahu bahwa ini fakta sejarah? Murid-murid Tuhan Yesus berkata, kubur kosong. Kita juga sering ya nyanyi. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur yang kosong. Ketika murid-murid datang ke kubur pada hari Minggu, hari pertama. Pagi-pagi benar didapati kubur itu kosong. Dan ada malaikat di situ berkata apa? Mengapa engkau mencari dia di sini? Dia sudah bangkit. Tapi orang bisa berkata, kubur kosong yang mana? Sekarang cari kubur kosong juga banyak kok. Kuburnya sudah kosong. Gitu ya. Apa ya betul kubur yang ini itu kuburnya Yesus? Siapa yang bisa memastikan? Jaraknya sudah ribuan tahun. Oke. Ada fakta yang lain enggak yang mendukung bahwa Yesus memang pernah bangkit? Di Alkitab dicatat ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur itu kosong, para penjaga lapor kepada para imam kepala. Lalu para imam kepala bingung, kalau betul dia bangkit dan berita ini tersebar, waduh, buat mereka itu sesuatu yang berbahaya. Jangan sampai tersebar. Lalu mereka membuat tuduhan palsu. Sebarkan, beritakan. Beritakan apa? Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Waduh. Tapi perhatikan ini. Kalau sampai ada yang merasa perlu untuk bikin berita bohong untuk sebuah kasus, paling tidak minimal ya, kasus itu perlu dipertimbangkan, betul enggak? Layak untuk dipikirkan, kebenarannya yang mana ya kira-kira, betul enggak? Sampai ada yang rela berbohong, dan yang rela berbohong siapa? Imam-imam. Gawat ini. Kalau zaman sekarang pendeta-pendeta bersidang, memutuskan membuat berita bohong. Waduh, gawat kan? Ya. Lalu tulisan sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus, dia juga menceritakan ada yang namanya Yesus, yang katanya dia adalah Mesias, yang kata murid-muridnya, dia disalibkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Beritanya ada. Kalau kita lihat berita di koran, di TV, kalau sekarang di internet ya, di HP, di WA biasanya berita berseliweran, nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Nah kan kita harus cek ya beritanya benar apa enggak. Gitu. Nah ini sekitar tahun 90-an
orang-orang Yahudi, ini penerusnya kaum Farisi yang kemudian disebut Yahudi Rabinik. Sampai sekarang mereka masih ada. Ya, sampai sekarang golongan ini masih ada dan mereka bersidang, dan di sidang itu mereka membuat berbagai macam ketetapan, berita, tuduhan tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sama seperti yang tadi dikatakan, orang Kristen itu gila, manusia kok dibilang Tuhan, orang mati kok dibilang bangkit. Mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Sampai sedemikian hebohnya. Kalau kejadiannya seperti itu, menurut saya memang betul-betul kita harus pikirkan, betulkah Yesus itu bangkit? Gitu kan? Dan kalau kita percaya nggak Yesus bangkit? Percaya? Percaya ya. Sampai seberapa percayanya kita? Lihat fakta berikutnya. Ada saksi-saksi mata yang melihat Yesus bangkit. Yesus hidup. Tidak jadi roh gentayangan, saudara. Ingat di tepi danau, murid-murid menangkap ikan. Lalu Tuhan Yesus makan. Tuhan Yesus makan loh. Kalau bisa makan berarti punya tubuh, ya kan? Bukan hantu ya. Ada hantu makan? Ya, gak ada. Tuhan Yesus betul-betul bangkit, disaksikan murid-muridnya. Ya, tidak hanya 12 murid, ada ratusan orang yang melihatnya. Dan mereka yang melihat itu, mereka bersaksi kemana-mana, mereka ditentang habis-habisan, mereka menghadapi ancaman maut tiap hari, mereka tidak peduli. Bahkan sampai mati mereka tetap berkata dengan teguh, Yesusku bangkit. Saudara, kalau saudara jadi murid-murid, kalau misalnya Yesus bangkit itu adalah kebohongan, rela nggak sampai mati demi berita bohong itu? Ada yang rela di sini? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada? Daftar? Saya tulis? Loh, nggak ada yang mau. Tak kasih uang sudah. Mau berapa? 1M? 2M? Ada yang mau? Mati demi sebuah berita bohong. Nggak ada kan ya? Ngapain? Coba kita baca kata Paulus di sini ya. 1 Korintus 15 ayat 30 sampai 32. Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, atau zaman sekarang dibilang berdasarkan hoax. Ya. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Soalnya besok kita mati. Selesai. Kalau Kristus tidak bangkit dan tidak ada pengharapan bahwa kita pun akan dibangkitkan. Terus buat apa jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen susah. Buat apa jadi saksi Kristus? Susah, menderita. Apa yang kita hadapi saat ini masih enak, saudara. Zaman itu, waduh. Ada yang diumpankan ke singa.
Ada yang digantung di tiang lalu dibakar. Aduh, penderitaannya jadi murid Tuhan Yesus susah sekali. Tapi kok mereka mau? Dan dalam keadaan yang susah demikian, gereja terus berkembang. Gereja tidak pernah surut. Tidak pernah padam api pemberitaan Injil. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin ada orang-orang yang rela seperti itu? Kalau yang diberitakan hanyalah berita bohong. Saudara dan saya, siapkah kita juga membawa berita kebangkitan Yesus dengan teguh, percaya. Bukan bohongan. Siap? Mau? Oke. Apa pentingnya kebangkitan? Kenapa fokusnya di kebangkitan? Bukankah yang terpenting Yesus mati di salib menebus kita semua dari dosa? Itu penting. Kebangkitan juga penting. Kebangkitan itu bukti pelunasan. Nota, kwitansi. Maksudnya gimana? Ya, coba baca itu dulu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, mati dalam Kristus. Oke, kalau Kristus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Kita tetap binasa. Kita tetap ada di dalam maut. Mengapa begitu? Sekarang kita pikirkan, mengapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Untuk menebus kita dari dosa. Untuk menebus kita dari maut. Dia datang, dia mati di salib untuk mengalahkan maut dan kematian. Kalau Tuhan Yesus berperang melawan maut dan dia tetap mati, berarti menang apa kalah? Kalah dong. Tapi dia bangkit. Dan itu membuktikan dia menang. Dia mengalahkan maut. Dan karena dia menang, dia pun bisa membawa kita keluar dari maut. Karena dia menang. Inilah pentingnya kebangkitan buat kita. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan buat kita bahwa kita pun bangkit bersama dia. Amin. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau kita ikut Adam yang sudah kalah oleh dosa dan maut, ya kita di bawah kuasa dosa dan maut. Tetapi kalau kita ikut Kristus yang bangkit, maka kita berada dalam kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya. Jadi Kristus telah bangkit. Sekali lagi, Kristus telah bangkit. Haleluya. Saudara bangga dengan itu? Saudara bersuka cita? Kita nyanyi sama-sama ya. Anak-anak sekolah minggu ada di mana ya? Anak-anak sekolah minggu punya lagu yang asik loh. Ayo, ayo maju ke depan yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, yuk, yuk. Ayo anak-anak maju yuk. Kita nyanyi bareng-bareng. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau goyang sama-sama anak-anak? Nyanyi bareng anak-anak? Ayo.
Siap ya? Oke, yuk, ayo Kak. Ada yang menyusul. Ayo, cepat sini. Oke. Ayo Jona. Inilah anak-anak kita yang juga di dalam mereka ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Siapa Dia? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Anak-anak percaya nggak Yesus jagoan kita? Betul. Enggak bohongan ya? Sip. Hah? Soalnya kalau bohong dosa. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, sama bangganya enggak dengan anak-anak kita ini? Bahwa Tuhan Yesus kita bangkit. Dia berkuasa. Dia jagoan kita. Bapak Ibu percaya itu? Ya. Ibu-ibu, coba lihat yang di depan. Biasanya ini kalau emak-emak lihat ini, sumringah. Betul kan ya? Kalau bapak-bapak lihat begini, senang juga enggak? Senang ya? Lumayan. Biasanya harganya sudah 40 lebih. Ini 25 loh. Siapa enggak senang ya? Terus kalau lihat yang begini, kira-kira yang dilakukan apa? Hah? Borong. Biasanya sih sebelum borong ini dulu. Betul enggak? Woro-woro dhisik. Ya kan? Siapa yang biasanya gitu? Kalau, wih ada promo, cepet di grup WA dulu.
cepetan. Gitu kan. Keburu habis nanti gitu kan. Sebarkan beritanya dulu. Berita penting ini gitu kan. Ya enggak? Setelah itu baru borong. Ya kan? Kalau biasanya ya menyebarkan berita baik. Ada diskon gitu. Wah itu, bangga loh aku tahu di Sian loh gitu ya. Sekarang Bapak Ibu bangga enggak? Saudara pegang sebuah berita. Berita ajaib, berita luar biasa bahwa Yesus bangkit. Bangga apa enggak? Bangga? Saudara bangga? Kalau saudara bangga, maka harusnya ngomong dong gitu kan ya. Jangan diem-dieman. Kalau punya berita yang bagus, sebarkan. Kalau saudara percaya sungguh Yesus bangkit. Di dalam kebangkitannya kita pun punya kuasa kemenangan yang besar. Masa kita diam aja? Ketika ada teman kita sedang menghadapi persoalan berat, nyatakan kepada dia, ada Yesus yang bangkit buat kamu. Ketika ada yang sakit, katakan, Yesus sudah bangkit buat kamu mengalahkan sakitmu. Amin. Ketika ada yang terikat oleh dosa, katakan, ada Yesus yang sudah bangkit mengalahkan dosa bagimu. Di dalam Dia engkau bebas. Saudara berani berkata demikian? Kalau kita bangga dengan kebangkitan Tuhan kita, harusnya kita berani. Kita enggak malu-malu memberitakan tentang Dia. Tidak ada kesulitan yang pantas jadi penghalang untuk pemberitaan kebangkitan Kristus. Amin. Mari kita sekarang berdoa. Renungkan, betulkah aku ini cukup bangga dengan Yesusku yang bangkit? Atau aku selama ini masih malu memberitakan tentang Dia? Sungguhkah aku percaya sehingga aku tidak lagi ragu berbicara tentang Dia yang bangkit? Saudara-saudara, kalau engkau mau menjadi pemberita Injil, pemberita kebangkitan Kristus, kuasanya diberikan di dalammu. Kuasanya ada padamu. Engkau yang mau, mari bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapa, ini anak-anakmu yang mau memberitakan tentang Engkau. Maka kiranya kuasamu sungguh-sungguh Kau letakkan di dalam mereka, Kau alirkan melalui mereka. Meneguhkan setiap pemberitaan dengan tanda-tanda yang ajaib. Melalui mereka, nama-Mu dipermuliakan di mana-mana. Dimanapun mereka berada, di situ nama-Mu dipermuliakan. Yang sakit disembuhkan. Setan-setan diusir dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang susah dihiburkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya akan kuasa-Mu. Karena sungguh Engkau bangkit. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yesus kita bangkit. Sungguh Dia bangkit. Kristus telah bangkit. Sungguh Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus
bangkit, iblis dihancurkannya. Mari serukan. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkannya. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit, Ayo kita bangkit berdiri. Kita proklamirkan bahwa sungguh Dia telah bangkit. iblis dihancurkannya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Maut dipatahkannya. maut dikalahkannya. Haleluya, ku puji Dia, hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia, ku bangkit bersama Dia. Haleluya, haleluya, ku puji Dia, hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia, ku bangkit bersama Dia. Haleluya, haleluya, ku puji Dia, hosana mulia namanya. Haleluya, ku sembah Dia, ku bangkit bersama Dia, ku bangkit bersama Dia, ku bangkit bersama Dia. Haleluya. Boleh kita katakan kepada kiri dan kanan kita, ngomong dong bahwa Yesus telah bangkit. Yang keras, ngomong dong. Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan dan kita bawa dengan sukacita apa yang sudah kita persiapkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan untuk kami bawa kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan dan berkenan menerima persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat tercurah, 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 berkat tercurah berhujan deras, berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah. Berkat tercurah, 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 berkat tercurah berhujan deras, berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Haleluya. Kebangkitan Tuhan Yesus harus dirayakan. Dan jemaat IRC bersukacita. Mulai anak-anak sampai lansia bersukacita. Benar? Benar. Saudara mau merayakan sukacita kebangkitan Tuhan kita? Saya undang untuk yang pertama anak-anak yang akan memuji Tuhan, yang akan menyaksikan cinta Tuhan lewat pujian mereka. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita yang lucu-lucu ya. Haleluya. Epin mau memuji Tuhan.
Bapak Ibu lihat anak-anak ingat kita waktu kecil ya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Suatu hari saya kesusahan untuk membayar uang sekolah. Kami belum punya uang, sedangkan pihak sekolah sudah menagih. Saya dan mama pun berdoa. Kemudian tiba-tiba di sekolah ada pengumuman saya mendapat program Indonesia Pintar. Uang itu saya gunakan untuk membayar sekolah dan membeli sepatu sekolah. Sungguh Tuhan Yesus kita hidup, Dia sanggup menjawab doa kita tepat pada waktunya. Haleluya. kuasa darahnya kita semua dibebaskan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita yang cucu-cucu. Baiklah, saya undang adik-adik remaja, pemuda, tidak ketinggalan, ingin menceritakan kebaikan dan kebangkitan Tuhan kita. Adik-adik remaja dan pemuda boleh berada di mimbar. Oh
Oh ini mamanya. Saya mengundang remaja yang timbul ini. Yang muncul. Silakan anak-anak. Ada yang pegang mic ya? Pasti? Udah. Keren, keren. Pelatihnya siapa ini? Ibu Herlina ya? Koreo. Oh, luar biasa. Sekali lagi mari kita beri semangat buat adik-adik kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jangan ragu untuk mengirimkan putra-putri, Bapak Ibu usia remaja, pemuda, untuk berada di rumah Tuhan. Biarlah mereka makin cinta rumah Tuhan, makin cinta pekerjaan Tuhan. Saya undang, saatnya kita akan menyaksikan pujian lewat gerak dan lagu dari Pro M. Kalau yang kecil tadi lucu, ini lumayan lucu, ini lebih lucu. Tepuk tangannya sekarang ya. Tuh kan, lucu kan? Cantik-cantik. Maaf ya. Gak apa-apa, memang lucu kok kita ya toh. Lucu enggak Bapak Ibu? Lucu ya toh. Lebih lucu daripada anaknya ya toh. Kita adalah emak-emak IRC ya toh. Emak-emak yang sibuk dengan minyak. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita enggak mau kalah sama putra-putri kita yang di sekolah minggu.
Nggak mau kalah sama putra-putri kita yang di remaja dan pemuda. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Nanti pada akhirnya saya mengundang seluruh bapak dan ibu, kita akan bernyanyi bersama-sama. Setuju? Kurang keras, sudah lapar ya? Setuju? Setuju. Kita sekarang mau nyanyi-nyanyi ya, emak-emak. Ya, emak-emak siap, emak-emak? Oke? Ya. Kita mau nyanyi 2 buah lagu ya. Lagu yang pertama itu ada 2-3 bahasa. Keren toh? Bukan bahasa Korea, Jepang bukan. Bahasa Indonesia, bahasa Papua, sama bahasa Jawa ya. Jadi kita mau nyanyi 3 lagu dalam 3 bahasa. Tepuk tangan yang keras dong.
selanjutnya mari kita sambut yang paling lucu ya. Ini perlu waktu ya, perlu waktu. Kita hitung ya, siji loro telu ya. Siji loro telu, ayo kanca melu aku. Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu, derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep, derek ya sing amin. Kami dari lansia yang paling lucu. Karena kami lansia, kami mau mengajak semua ya, ikut Yesus sing tenan ya. Jadi jangan main-main sama Tuhan Yesus. Kita sudah tahu kasih-Nya yang begitu besar dan kita juga kami mau mengajak mulai putu-putu sampai anak-anak, menantu semuanya, ayo ikut Tuhan Yesus sing tenan ya. Oke, baiklah, mengawalinya Bu Siami akan bersaksi terlebih dahulu. Shalom, teman saudara-saudara kami semuanya ada di sini. Saya terima kasih masih diberi kesempatan sama Tuhan sampai Tuhan bangkit kembali ini. Dengan kehidupan kami dulu dari Boyolali, saya lepas soal perawatan kami dan yang saya rawat itu sudah meninggal semua kakek nenek itu. Saya pulang ke Lawang. Sudah itu sampai 4 bulan saya di rumah Lawang. Udah cari gereja sampai di mana-mana. Terus ketemu saya di Jalan Argopuro. Namanya Pak Agus itu pendetanya di GBDI. Sudah itu saya masuk di situ sampai 4 bulan lebih. Saya rasakan masuk di gereja itu tujuan saya juga mengabdi pada Tuhan Yesus. Saya mulai kecil sudah ke gereja, sudah tahu pada Tuhan Yesus. Tapi saya rasakan di situ kehidupan saya kurang nyaman, kurang damai, sejahtera gitu. Jadi saya pada Desember tahun 15, adik saya itu ada dihubungi sama bullying. Katanya mau cari suster untuk merawat Bapak Lukman. Terus saya menghadap ke Bu Lukman. Saya sudah mulai masuk pertengahan Desember tahun 15. Sesudah itu Bu Lukman atau bullying itu, ayo masuk ke gerejaku. Ibu lah Kristen. Iya Bu, saya kalau ke Asahan kejauhan kalau dari sini. Ya ada jemputan, ya saya ikut. Jadi saya masuk ikut gereja sini. Kok lama-lama saya rasakan ada kedamaian, ada ketentraman di dalam Yesus. Atau pada ibu-ibu saudara-saudara kami seiman ada di sini. Maupun tua maupun muda, saya bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Ibu Pendeta yang saya hormati. Sampai sekarang saya ada di sini, masih diberi kesempatan sampai Tuhan bangkit kembali. Ayo saudara-saudara kami, kita bangkit semua untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, jadi di dalam gereja itu kita intinya adalah Bu Siami mau ngajak. Kalau dulu dia itu enggak ngerasa nyaman di gereja, tapi sekarang di sini dia ngerasa nyaman. Ayo kita semua ya, yang ada di IRC khususnya, berikanlah rasa nyaman terhadap satu dengan yang lain.
Dan kita sama-sama dengan hati yang tulus ikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Kamu juga kan? Puji Tuhan, di awal tadi ada nasihat buat kita semua ya, buat anak-anak, buat remaja, buat pro-M, semuanya. Supaya kita terus mengikut Tuhan ya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan siap untuk menerima berkat Tuhan. Sungguh Tuhan telah menjadikan kita satu sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dan mari kita setia mengiring dan mengikut Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Yesus bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ya, kasih karunia Yesus yang bangkit menyertai-mu selamanya dalam Allah Bapa.
Roh Kudusnya selalu ada dalammu, menyertaimu, memberimu kebijaksanaan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Mari kita bangkit bersama Tuhan kita yang telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut dan lidah mengaku, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Serukan Dia Allah, Dialah Haleluya, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Setelah ibadah ini dimohon